Gua baru aja keluar bioskop hari ini nonton Demon Slayer Infinity Castle. Dan sumpah ya, film ini bukan cuma bikin melek, tapi bikin jiwa gue keaduk-aduk parah. Lo semua harus tahu, ini bukan sekadar anime movie biasa. Ini kayak roller coaster emosional yang dikasih bumbu visual kelas dewa. Ekspektasi gue tinggi banget sebagai pembaca manga. Tapi ternyata, Ufotable lagi-lagi ngasih sesuatu yang di luar imajinasi. Film ini fokus banget ke kisah Akaza yang surprisingly jadi bintang utama. Backstory-nya bikin banyak fans yang awalnya benci Akaza jadi mikir ulang. Lo tahu kan? Villain yang ternyata punya sisi manusiawi yang dalam banget. Jujur ya, ini tuh bener-bener jadi show-nya dia. Backstory-nya nyesek, bikin kita benci sekaligus kasihan sama karakternya. Ufotable berhasil ngegabungin adegan flashback sama pertarungan brutal dengan pace yang ya walau kadang agak melambat, tapi tetap ngena. Gue pribadi, sebagai pembaca manga, udah tahu jalannya cerita. Tapi begitu divisualin sama Ufotable, bro, beda banget rasanya, lebih nendang ke hati. Visual dan animasi di sini tuh next level. Pertarungannya, dan sih. Koreografi battle ala Ufotable tuh kayak tarian maut. Halus, dinamis, tapi tetap brutal. Ditonton di layar IMAX, rasanya kayak ketampar sama pedang Nichirin beneran. Musiknya juga juara banget. Soundtracknya bikin setiap adegan fight jadi lebih megah. Dan setiap momen emosional jadi lebih nyelekit. Infinity Castle digambarin dengan detail gila. Gedung-gedungnya shifting random. Bikin lo ngerasa kayak lagi kejebak di dunia lain. Apalagi kalau nonton di IMAX, sumpah kayak ketarik masuk ke kastil itu langsung. Lo nggak cuma dapet action keren, tapi juga drama emosional yang ngebalance semuanya. Backstory plus fight scene, combo maut buat bikin lo betah. Soundtracknya ngebantu banget. Musiknya ngeblend sempurna sama visual, bikin momen emosional jadi makin nusuk, dan adegan pertarungan makin epic. Gue pribadi sampai kehabisan emosi. Gue sampai melek tanpa ngedip, karena tiap adegan tuh kayak anjir keren banget, gak sabar lihat lanjutannya. Tapi gue juga harus jujur, film ini ada beberapa kelemahan. Kayak fight scene yang kadang suka tersendat gara-gara flashback. Di satu sisi flashback bikin kita lebih peduli sama karakter. Tapi di sisi lain bikin tensi pertarungan jadi patah. Ada momen dimana gue sempet mikir, bro, ayo lanjut gelut aja dulu, curhatnya belakangan deh. Sebagai part pertama dari 3, film ini udah cukup berhasil jadi pembuka. Emosinya dapet, dan hype buat ngelihat pertarungan Hashira lain, terutama lawan Kokushibo, udah bikin gue nggak sabar. So, kalau lo masih ragu, percayalah. Infinity Castle ini salah satu adaptasi manga paling gokil yang pernah ada. Dan itu baru part pertama, bro. Masih ada 2 part lagi yang katanya bakal makin brutal. Nah, pertanyaannya sekarang, lo lebih excited buat lihat pertarungan Hashira lawan Kokushibo, atau masih kebawa emosi sama kisah tragisnya Akaza? Drop jawaban lo di kolom komentar biar kita bisa debat sehat bareng di sini. Jangan lupa like and subscribe biar lo nggak ketinggalan review lanjutannya. Bye-bye! Dope.